Ya, baik anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, terlihat mukanya cerah-cerah. Mudah-mudahan hari ini selalu sehat ya. Dan selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Kita akan meneruskan materi sebelumnya ya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Syed. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, mari kita semua mengawalinya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Gabe sudah memimpin doa. Ya, apa kabar anak-anakku? Sehat selalu ya? Ya, harus tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan ya, karena kita tahu kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka langsung, sehingga pembelajaran yang hari ini kita tetap melaksanakannya dengan metode daring ya, atau dalam jaringan. Baik, saya sebelum dimulai akan coba saya absen terlebih dahulu. Oke, untuk tanggal 25 Juni, Adeline hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Agustinus Herman? Tidak hadir ya, tidak ada. Oke, berikutnya Algedonda Krista. Tadi izin ya, sudah menyampaikan kabar. Amanda Maira? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Binsar Salomo Gabe, ketua kelas ya, hadir. Hadir. Clara Gracia? Hadir, Pak. Hadir. Diana Anabel? Hadir, Pak. Hadir, oke, terima kasih. Dona? Hadir, Pak. Hadir. Dwi Caksono? Hadir, Pak. Hadir. Gisela Gwin? Sepertinya izin ya, tadi sudah memberikan informasi. Iren juga izin. Ivan Setiawan? Ivan Setiawan tidak ada. Kemudian Marsha? Hadir, Pak. Hadir. Melan? Hadir, Pak. Misael? Misael Marcel? Hadir, Pak, hadir. Misael Eno? Hadir, Pak. Hadir, oke. Muhammad Iqbal Nurhak? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rifki? Muhammad Rifki izin. Rosa Hapsari? Hadir, Pak. Hadir. Syifa Naila? Hadir, Pak. Timothy Sebastian? Hadir, Pak. Timotius Vivaldi? Sepertinya juga belum hadir ya. Wenona? Hadir, Pak. Zibia? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah hadir. Oke, sebelum dimulai saya akan screenshot untuk administrasi. Untuk itu pasang senyum terbaik kalian semua. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan share. Oke, sebentar.
Oke. Seperti ini, apakah terlihat? Terlihat ya. Baik. Ya, kita akan memulai pelajaran ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya yang sama-sama sudah kita pelajari minggu lalu, masih materi laju reaksi. Oke. Namun sebelumnya saya akan mencoba mereview kembali pembelajaran minggu lalu. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi? Silakan. Ada yang bisa menjawab faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan Amanda. Ada 4, konsentrasi, suhu, luas permukaan, sama katalis. Oke, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Ya, untuk memudahkan kita buatlah singkatan keselak, gitu kan? Keselak, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Baik, ada 4 faktor. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah salah satu faktor laju reaksi adalah konsentrasi, seperti tadi yang disebutkan oleh Yara ya. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Nah, bagaimana kaitannya dengan teori tumbukan? Oke, silakan. Iya, silakan. Kalau konsentrasi zatnya semakin besar, laju reaksi zatnya juga semakin besar. Hubungannya dengan teori tumbukan, jadi kalau konsentrasinya yang besar, itu partikel yang dikandung zat itu juga jumlahnya lebih banyak, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif pun semakin besar. Maka dari tumbukan itu, peluang terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Oke, terima kasih. Ada lain ya. Jadi konsentrasi berbanding lurus ya, dan kaitannya dengan teori tumbukan, dengan semakin banyaknya konsentrasi, maka jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga peluang untuk terjadinya tumbukan pun akan semakin besar. Nah, ketika peluang tumbukan, khususnya tumbukan efektif, semakin besar, maka lajunya pun akan semakin mudah terjadi, atau nilainya semakin besar juga. Oke, terima kasih. Jawabannya lanjut. Nomor 3, apabila kita menaikkan konsentrasi reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Nah, berapa kali lipat kira-kira laju reaksinya sekarang? Ya, mau jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa? 2 kali lebih besar juga. 2 kali lebih besar? 2 kali lipat ya. Oke. Sebentar, ini siapa yang menjawab ya? Gracia, Pak. Oh, ya. Oke, di speaker view-nya nggak muncul. Oke, 2 kali lebih besar ya. Iya. Oke, 2 kali lebih besar. Nah, saya belum memberikan jawaban iya atau tidak. Baik, nah kita akan lanjutkan dulu. Nah, terkait dengan hasil ini. Nah, kita lihat di sini, saya punya data ya terkait dengan reaksi NO direaksikan dengan oksigen menghasilkan 2 NO. Ada 2 tabel. Nah, tabel yang pertama, ketika konsentrasi NO-nya ya, ketika konsentrasi NO-nya dibuat sama ini ya. Ketika konsentrasi NO dibuat sama ya, atau konsentrasi sama, ternyata dan oksigennya saya buat 2 kali lipat ya, yang pertama 0,02, kemudian saya gandakan menjadi 0,04. Ternyata laju reaksinya dari yang tadinya 4 kali 10 pangkat min 4 menjadi 8 kali 10 pangkat min 4. Ya, ada perubahan 2 kali lipat. Berarti ini mewakili jawaban Gracia, betul ya? Nah, ternyata data yang kedua, saya buat oksigennya sama. Ya, ini oksigen sama. Kemudian NO-nya saya buat 2 kali lipat, yang tadinya 0,02, saya gandakan menjadi 0,04. Ternyata hasilnya dari 4 kali 10 pangkat min 4 menjadi 16 kali 10 pangkat min 4. Ternyata bukan 2 kali lipat. Nah, tapi 4 kali lipat. Gitu ya. Jadi kembali ke jawaban Gracia tadi, kira-kira sudah tepat atau belum? Belum ya? Baik ya. Nah,
Kalau kita lihat data yang pertama memang 2 kali lipat, tetapi ternyata ada yang selain 2 kali lipat. Ya, jadi ternyata laju reaksinya berbeda. Mengapa demikian? Nah, dari masalah yang ada ini, nah maka hari ini kita akan coba pecahkan. Ya, kita akan coba pecahkan melalui nanti diskusi kelompok. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan orde reaksi dan juga menghitung laju reaksi. Oke, saya lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, mohon disimak. Yang pertama diharapkan semuanya aktif, disiplin, kemudian berpikir kritis ya dan mampu bekerja sama. Kemudian peserta didik dapat menganalisis data percobaan untuk menentukan orde reaksi. Berikutnya peserta didik dapat menganalisis data percobaan untuk menentukan tetapan laju reaksi, dan yang terakhir menganalisis data percobaan untuk menentukan laju reaksi. Nah, kesemuanya ini nanti kita lakukan dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan menilai keaktifan dalam diskusi kelompok ya, dan juga nanti presentasi antar kelompok. Itu ya, jadi mudah-mudahan kalian semua nanti bisa mengikutinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan mengenal istilah hukum laju. Nah, hukum laju ini sebenarnya sama dengan persamaan laju reaksi. Jadi kalau misalkan kita mempunyai rumus umum A kecil, ya, A kecil ini berarti koefisien ya. Ini adalah koefisien. Koefisien. Nah, B-nya juga sama, C kecilnya juga sama, D kecil juga sama. Jadi ada reaksi antara zat A ditambah B menjadi zat C tambah D. Nah, hukum lajunya adalah K kali kurung siku. Kurung siku itu apa? Ada yang tahu? Kurung siku ini artinya adalah konsentrasi ya. Konsentrasi biasanya dalam bentuk konsentrasi molar. Ya. Jadi dibaca laju sama dengan tetapan K dikalikan konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Nah, jika nilai K, X, dan Y serta konsentrasi A dan B, maka hukum laju dapat digunakan untuk menghitung laju reaksi. Ya. Jadi untuk nilai K, X, dan Y ini nanti kita akan tentukan. Nah, X dan Y ini adalah orde reaksi. K-nya ini adalah tetapan laju reaksi. Oke, itu adalah sekilas tentang teori atau penjelasan mengenai hukum laju atau persamaan laju reaksi. Oke, nah lantas apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi? Bagaimana cara menuliskan persamaan laju reaksi? Mengapa bisa demikian menuliskannya? Nah, beberapa hal pertanyaan ini nanti silahkan kalian diskusikan ya di dalam diskusi kelompok ya, dan silahkan nanti berpedoman kepada LKPD. Ya, LKPD-nya sudah saya susun dan sudah saya bagikan di Google Classroom yang bisa kalian akses. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kegiatan kelompoknya. Jadi silahkan nanti mendiskusikan hal-hal yang harus dibahas di dalam LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah diberikan waktu, kemudian nanti diberikan waktu untuk presentasi kelompok. Nah, durasi diskusi kelompoknya itu akan saya berikan selama 25 menit ya. 25 menit dan nanti presentasi kelompoknya pun kurang lebih 25 menit. Jadi total sekitar 50 menit nanti akan kita alokasikan untuk kegiatan ini. Nah, untuk link LKPD sudah di Google Classroom ya, silakan bisa dicek, dan untuk pengumpulannya juga sudah saya berikan. Ya. Nah, sampai sini silakan sebelum memulai diskusi ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semua? Oke, baik. Baik, kalau begitu saya stop share dulu.
Oke, setelah penjelasan tadi, silahkan setelah ini ya, kalian memasuki meeting room masing-masing ya, atau breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mendiskusikan hal-hal terkait bagaimana menulis persamaan laju reaksi, menentukan order reaksi, kemudian menentukan laju reaksi. Ya, silakan berdiskusi sungguh-sungguh sesuai dengan kelompoknya. Saya buka breakout room-nya. Sebentar. Saya buka 4 kelompok ya. Oke, sudah saya buka. Silahkan di menu tampilan layar kalian, apakah sudah terbuka? Sudah? Ya. Silakan. Saya persilakan untuk memasuki room kelompoknya masing-masing. Ya. Tetap semangat dan selamat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, boleh ditampilkan? Kelompok 2, silakan. Tampilkan diskusinya. Di Gabe, Pak. Oke, sudah diisi ya. Oke, ini terkait dengan grafik ya. Di situ kelompok 2 akan mencoba mendeskripsikan. Ada grafik di situ, ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Sudah terlihat ya. Oke, pertanyaannya pada reaksi orde 0, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jawaban kelompoknya tidak, karena nilai lajunya selalu tetap meskipun konsentrasi reaktan semakin besar. Oke, kamu bisa tunjukkan warna gambar yang mana tuh? Timothy. Untuk orde 0 yang warna gambar yang mana? Warna yang garis lurus. Garis lurus ya, warna hijau ya? Ya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan B. Jadi nanti pas diskusi mungkin ditunjukkan nanti sama kelompok lain. Yang B, pada reaksi orde 1, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jawabannya ya, besarnya laju berbanding lurus. Oh, berarti yang mana nih? Dona? Oke, yang garis? Yang merah, Pak. Yang merah ya? Oke, berbanding lurus. Artinya berarti ketika kita bisa ambil titik ya, untuk titik 1,1 itu jadi konsentrasinya 1, laju reaksinya 1. Untuk konsentrasinya 2, laju reaksinya 2. Jadi semakin meningkat gitu ya. Itu artinya berbanding lurus. Baik, yang ketiga, untuk orde reaksi 2 di situ apakah dipengaruhi? Marsha? Ya, Pak. Ya, coba tunjukkan grafiknya yang mana tuh? Yang warna hitam itu ya. Oke, bentuknya lengkung. Berarti kalau di matematik namanya kurva ya, bentuk kurva. Oke, baik. Berarti kelompok ini sudah siap ya? Oke, nanti ditunggu saja informasi untuk kembali ke room pusatnya. Saya izin live dulu ya. Tetap semangat, silakan bisa ditambahkan untuk hasil kerjanya. Terima kasih. Berarti yang ini
Kita cari yang NO2-nya sama dulu nggak sih? Iya, Kan udah ditulis kan Udah eksperimen 1 sama 2. udah dikasih petunjuk tuh. Oh ya, harganya saya tentukan. Berarti ini Eksperimen kita 1 masukin dan 2. yang 0,015. Iya, 0,015. 0,015. Terus yang ini Terus berapa? 0, berapa? 0,030. 0,030. 0,030. Oh, karena Iya. NO2 ya? Iya, Ini juga 0,15 kan? Enggak, ini 0,030 ya? di percobaan 2 0,030. Di sini kan 0,030-nya. Ya salah gimana? Nah, itu dikali 0,015 juga dong. Kok itu dikali 0,030? Yang Y-nya sebelahnya 0,015. Yang mana? Sebelah Banyak tuh yang kanan. Ini Iya. kan? Nah, ya yang itu. Yang 0,030 yang bawahnya ini kan? Iya. Terus pangkat X-nya Bawahnya dibikin pangkat 2. Pangkat Y-nya juga Ini dibikin 0,015 juga bukan? Iya, ya. Iya, 0,015 juga. X sama Y-nya jangan diganti dulu, kan nyari. Iya nggak sih? Enggak. Kita nyari X sama Y-nya. Jadi Ya, masih kebersamaan ada. awal. Terus 0,048 mol liter per detik. Oh ya, ingat. Ya salah mampus. Oke. 0,048 sama bawahnya 0,092. 0,192. Kenapa sih 0,192 ya? Terus yang ini jadinya dicoret Sebelahnya nggak sih? sama aja sama yang atas. Sama ini? Ya. Ini ya. Ini ada titik-titiknya. Pangkat. Oh, dia udah dihitungin 1/4 ya. Berarti ini setengah. Tulis aja pangkat Itu X. yang Y-nya bisa red or red. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Ini enggak, ini ke yang kecilnya bisa Itu kayaknya tanda kurung deh harusnya. apa? Yang setengahnya lo 1/4. dalam kurungin terus di pangkat X. Iya, di pangkat X. Yang bawahnya tuh. Jadi setengah pangkat berapa supaya 1/4? Sabar ya, ini dia agak-agak harus mana sih? Kok tiba-tiba? Itu di bawah udah dibikin tuh. Oh iya. Bawahnya. Ada ininya sih, sabar ya. Kan ini begini. Di bawahnya 1/4. Bawahnya tetap 1/4 kan? Iya, salah maaf. Iya, 1/4. Ini jadi 1/4. Oke, 1/4 ini 1 sama 2. Ini pangkat X. Iya, pangkat X. Berarti X sama dengan 2 gitu kan? Iya. Terus nyari Y-nya pakai eksperimen 1 sama 3. Berarti ini 0, berapa sih? 0,015 ya? Kayaknya itu huruf dulu deh. Bawahnya baru angka. Oh iya, berarti ini salah ya yang ini. Ini apa? NO. Ini NO2. Yang X itu NO, yang Y itu NO2. Salah. NO, ini juga NO.
Kok dia? Nggak apa-apa ya, nggak usah pakai kecil apa mau angkanya kecil di bawah. Ntar deh gue benerin ya. Ntar. Kok ada 3-nya? NO2 Ini yang apa? ketiga. Gitu maksudnya. Oh. Yang pertama tadi 0,048 kan? Yang Yang ketiga bawah 0,096. 0,096. Baru ini 0,015. Ini berapa? 0,015 juga. Ya, aku akan dilihat. Terus yang bawahnya apa? Yang bawah 0,015, Ini sebelahnya juga 0,015. 0,030. Hilang. Sebelahnya 0,030. Berarti ini biarin aja begini ya? Ya, itu hapus saja pakai format Oh, yang ini bawah. tuh bapaknya mau ininya tahu, ininya tuh yang ini X. Ini X. Oh ya, aku dikasih begituannya toh. Sekarang Y. Ini Y juga. Kayaknya harusnya yang Y kecil ya. Salah mah. Baru yang ini 1/2. Ini 1/2 juga. 1/2 pangkat berarti sama dengan 1. Ini kita hapus nggak? Itu yang ditulis di atas R apa sih? Kan R di R1. kolom. R1. Terus sehingga persamaan laju reaksi pembuat NO adalah R1 sama dengan K dikali NO pangkat 2 ya? Tadi. Iya. NO pangkat 2. Oh, salah. NO2. Oh, salah lagi. Wait, oke. Pangkat 1-nya hilangin aja. Pangkat 1 kan nggak ditulis. Dia bisa ini nggak sih? Salah. Kayak biar pangkatnya di bawah gitu. Gimana ya caranya? Aku lupa. Coba di home. Bukannya ada ya biasanya? Iya nggak sih kayak yang maaf. Itu ada tuh. Kayak Coba ke home deh. Mana? Ini kan bentuknya equation, jadi nggak bisa dipakai yang di home. Kan ada tuh. Bold, miring, sebelahnya. Nah, itu dia ada X. Itu lo ke equation. Oh, itu dia nggak bisa karena equation ya? Oh iya harus pakai ini nggak sih? Harus pakai. Kalau equation pakai equation juga. Itu yang kedua tuh. Oh gini. Nah iya. Salah. N O. Kok jadi gitu? Kok jadi 0? NO2. Gini kan? Gini kan, ini pangkatnya hilang kan? Karena dia, ya udah biarin aja lah ya emang di situ. Gak mau hilang habis semua. Gak mau hilang. Terus ditanya, ditentukan jadi berapakah harga K-nya? Berarti kalau misalnya R1, K sama dengan R1 per, loh, kok dia nggak mau ke atas?
R1 R1 Oh, pangkat. Copy aja R1-nya. R1 per ini ya. Iya. Aja udah. Kok nggak bisa? Dia nggak mau kalau itu katanya cuma. Ya udah tulis aja. NO pangkat 2 ya. Itu NO. Yang kedua tuh. Yang di atasnya. Tadi perasaan udah. Oh gini. Agak ribet jadi makanya. Jadi dia nggak mau kalau ini jadi salah juga, sabar deh. Ini kita benerin salah satu. Nah. Ini NO2 ya. NO2. Berarti K sama dengan R1-nya berapa? Kita pakai R1 kan? Iya, pakai R1. 0,048 ya? Iya. 0,048 per ininya 0,015 tadi kan? Iya. Kenapa hilang sih? Capek ya. Ih, masalah. 0,015. Sama yang ini berapa? 0,15 juga. Oh iya. Berarti Sebenarnya mau pakai R1, R2, R mana aja bisa sih. iya, tapi kalau di udah sini ketemu disuruhnya ordanya. misalnya Tapi dia dimintanya menggunakan R1 ya? iya. Dengan satu tulisannya udah lah ikutin aja lah ya. 0,048 berarti ini jadinya 0, berapa sih 0,015 kali pangkat 2? (0,015 pangkat 2 berapa? 0,0225 bukan? 0,000225. 0, berapa? 0,000225. Bukan 0,0225 aja kan dia jadi 4 angka di belakang koma. Jadi 6 Itu ya? nolnya cuma 1 yang di belakang komanya. Oke. 0,0. Selamat bekerja untuk kelompok berapa nih? 3 ya? Iya, Pak. Kita kelompok berapa kita? Iya benar, Iya, kelompok 3. Nah, bagaimana? Ada kesulitan nggak menuliskannya? Nggak ya? Enggak kok, Pak. Nggak ya? Karena di Ya. situ kamu sudah familiar lah, sudah bisa lah. Di situ ada pangkat-pangkat, kemudian ada angka berpangkat juga, ya. Saya yakin juga bisa. Oke, coba lihat. Saya ingin lihat pembahasannya. Ini, Pak. Yang mana yang atas? Mulai dari orde pertama ya. Pertama laju reaksi, oke. Jadi memasukkan reaksi saja, betul. Kemudian kamu dapatnya NO-nya 2 ya dari hitungan. Nanti dihitung ulang ya untuk mengecek ulang. Oke, sip. Lanjut. Kemudian yang berikutnya NO lagi orde satu lagi orde NO bukan NO2 ya. Coba reaksi atasnya boleh dilihat. Reaksinya antara NO dengan O2. Nah, NO dengan O2. Oke, berarti ada sedikit keliru saja ini. Tolong diganti karena kan bereaksi semua yang diganti ya. Di sininya di O2. Ya, itu O2, betul. Berarti ini juga. Itu betul. NO ditambah O2 jadi NO2. Ya, betul. Ada yang salah hitung berarti ya, salah tulis di situ. Silakan diperbaiki. Ya, nah, itu juga harusnya O2. Oke.
nanti saya benerin bawah. Ya, baik. Oke, itu mungkin typo di soalnya. Nanti silakan bisa dikoreksi. Dia takut ke delete. Untuk selebihnya masih ada yang kurang nggak, Pak? Ya, baik. Saya cek dulu ya, nanti coba diperbaiki. Iya, ntar Oke, saya orde NO yang ini berarti orde O2 ya. Lanjut ke bawah. Oke, itu orde O2-nya 1 ya. Kemudian bawahnya lagi setelah perhitungan nilai K-nya lumayan ya, koma-komanya ya. Iya. Oke. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja, boleh. Lanjut ke bawah. Terus baik. Oh ya, udah ya? Ya, sampai Jadi ini aja sampai tadi. menghitung nilai K-nya saja ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Good job ya. Sudah bagus kelompok 3. Silakan nanti diperbaiki. Nanti saya beri instruksi untuk kembali ke ruangan utama. Oke, izin live ya untuk kelompok 3. Iya, Pak. Pak. Kasih, Pak. Tadi gue pikir kalau misalnya NO ditambah O2 jadi NO3, ternyata NO2. Itu yang bawah tadi apa namanya? Dia 0,0225. Enggak kok, di kalkulator enggak segitu, 0,015 pangkat 2. Bukannya 0,0225. Aku dapetnya segitu ya? Tadi itu ini gue ngitung pakai kalkulator, serius. Kalkulator 0,015. gua error. Gitu. Iya, bisa jadi. Koma. Nah, Udah ya, udah benar belum nih? itu yang bawah yang angkanya salah. Itu 0,015 ya? Iya, 0,015 pangkat. Oh iya ampun, gue hitungnya 0,15 dong ya Tuhan. Ya udah berarti udah benar. Iya. Ya, berarti ini udah fix. Ini kita udah kan gini doang kan, nggak ada apa-apa lagi. Udah ya, gue save ya. Udah ada benar semua. Nanti yang presentasi siapa? Mau Dwi? Gantian? Atau gimana? Serah sih. Mau ganti-gantian aja kayak kelompoknya Milan. Oh, bisa-bisa. Kan kita berapa sekarang? Kita berempat ya? Pas Iya. sampai D. Iya, beda. Ini yang pertama nanti siapa? Yang pertama ada yang mau Gua nggak? D, gua D. Gue B deh, gue B. Berarti Iqbal A ya? Oke. Iqbal A, gue B, Marcel C, Dwi D. Oke? Oke, gue stop share ya. Jadi pertama yang ditanya itu kan ini yang A tuh persamaan laju reaksinya. Berarti kalau kayak gitu kan V sama dengan KNO pangkat X sama CL pangkat Y. Berarti kita harus nyari ordernya kan, nyari X sama Y. Sabar. Ya nggak? Sabar. ya betul. Berarti cari ordernya dulu. Iya, cari ordernya dulu. Berarti tulisnya order reaksi NO dulu deh. Iya. Maaf. Order. Klik banget.
Terus itu dia itu kali ya? Yang pakai V1 per V2 ya? Iya. Iya. Kita pakai eksperimen yang 1 sama eksperimen yang 2 aja. Pangkat X. Pangkat X. Ini apa yang di sini? CL 2. Oke. Pangkat Y. Per Sama juga. maaf ya berantakan tulisannya, emang Google Docs-nya muat banget. Nah, ini kan di sini kan eksperimen 1 sama 2 kan CL-nya sama. Ya. Jadi coret. CL2. Iya, K-nya juga. Oh iya, betul. Berarti sisanya tinggal laju reaksinya V1 itu 0,01. Langsung aja, Del. V1-nya nggak usah ditulis lagi, langsung di 0,01 aja. Oke. 0,01 per 0,6. V2 Bentar. itu Sorry. 1 per sama dengan NO-nya itu yang 1 tuh 0,13 pangkat X. pangkat X. Yang satunya, yang 2 tuh 0,26 pangkat X. Oh no. Dicoret. Oh, disederhanain aja ya? Ya, disederhanain. 1/2 pangkat X. Berarti X-nya 2. Berarti X-nya 2. Ya. Itu dulu kali di save and post. Nah, baru nanti bikin lagi. Wow, keren. Aduh. Ya. Yang kedua itu order Kita nyari order Y. Oke. Order CL2. Order reaksi CL2. Duh. Maaf guys, gue frustasi. Order. Tuhan Yesus. Ini gue udah nulis R kan? Terus kenapa nggak muncul? Muncul. Nah. Ini gue nulis R nggak muncul. Tuhan Yesus. Reaksi CL2 ya? Iya, CL2. Oke. Berarti ini pakainya persamaan 1/3 biar NO-nya bisa dicoret. Iya, 1/3 biar NO-nya bisa dicoret. Gak usah tulis ya. Gue lama lagi nih kalau nulis. Iya. Ini pas jelasin aja. Langsung aja. Berarti V1 per V2. 3. Lo lihat kan, gue udah nulis kan 3. Kenapa gitu sih? Cacing. Lo lihat sendiri kan pakai mata lo sendiri kan. Gue nggak halu kan. Sama dengan. Itu bisa tuh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mesin jiwa. Aduh, V1 per V3. Ini. K sama kayak tadi. NO pangkat X. K, ayo bisa K ya.
NO. NO. Ayo. NO. Nah, pangkat X. Nah, Terus? terus CL2. Iya, CL2. Nah, CL2 apa? Nungguin. pangkat Y. Aduh, Per sama kayak gitu persis kayak yang atas. oke. Pangkat. Nah, terus langsung aja. V1-nya itu 0,01. Bentar, itu dicoret dulu. K Oh sama N. iya, astagfirullahaladzim. NO-nya coret. Baik. Karena sama. Bentar. Ini V1-nya nggak estetik. Berarti V1-nya berapa? 0,01. V3-nya 0,005. CL2 berapa? V1 CL2-nya 0,2. 0,2, yang eksperimen 3 0,1. Alright. Berarti ini 2 sama dengan 2 juga. pangkat Y sama dengan 1. 1. Lalu setelah itu apa lagi kawan-kawan? Berarti persamaannya, tulis persamaan akhirnya jadi. Bentar, kok hilang? Oh. Nah, dia loading. Tenang. Berarti kita langsung ke yang A. Persamaannya itu sama Ya, dengan. persamaan akhirnya. Oke. Wait. Ya, gue kotakin. Ya udahlah ya. Persamaan akhirnya bentar. Nah. Ya, persamaan akhirnya berapa gimana jadinya? Jadinya terus V sama dengan. Waduh. Persamaan V sama dengan K. Kurung siku NO pangkat 2. Terus CL2 pangkat 1 ya? Jadi CL2 aja. CL2 aja. Bentar. Masih rekam nggak? Masih kan? Masih. Nah. Kece. Udah deh. Itu yang A. Yang ditanyakan persamaan. Terus yang B ditanyanya harga tetapan laju reaksi. Harga tetapan laju reaksi. Berarti gimana, Mei? Aduh. Harga tetapan laju reaksi.
Oh, berarti kita nyari K-nya ya? Oh, berarti tinggal dimasukin aja. Why are you asking me? Emang muka gue kayak muka-muka paham. Nulis aja remedial. Langsung kita yang B. Baik. Harga tetapkan laju reaksi. Ya, berarti kita nyari K-nya. Tulis persamaan 1, kita pakai persamaan 1 aja. Baik, Nyonya. Persamaan, ya hitam. Oh enggak, iya bener hitam. Aduh. Asik, lancar. Oke. Berarti V1 sama dengan K. Langsung masukin aja kali ya, biar nggak lama. Langsung masukin L-nya itu 0,13 pangkat 2. Dikali 2. Oke. Nah, terus V1-nya itu 0,01. Terus K-nya masih K, 0,13 kuadrat tuh berapa ya? Tulis dulu aja, nanti di hitungan terakhir gue udah hitungin kok. Oh, ya udah. Berarti masih tetap aja dulu. Yang itu juga tetap. Berarti langsung pindah ruas. K sama dengan 0,01 per 0,13 kuadrat dikali 0,2. Berapa, Mei? Sama dengan 2,96. 2. Keren. Terus sekarang yang C. Yang C itu yang ditanya, berapa laju reaksi awalnya apabila kedua reaktan memiliki konsentrasi awal 0,12 mol. Berarti kalau NO-nya sama Cl2-nya 0,12. Berarti V sama dengan Wait. V sama dengan K dikali 0,12 pangkat 2 dikali 0,12. berarti Berarti 0, K-nya berapa tadi? K-nya tadi 2, berapa, Bi? Berapa sih? Bentar deh. 2, Coba lihat di doc, gue tulisnya berapa? 2,9 kan? Bentar. Ini sudah kehitungan terakhir berarti ya? Iya, Pak. Menghitung laju ya. Gimana nulisnya bisa? Ya, Pak. Macet-macet, Pak. Memang paling praktis itu kalau di kelas ya, tinggal maju ke depan, tulis papan tulis, aman ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa? Ini tantangan generasi milenial. 0,0051. Hah? Itu V akhirnya atau apa? Iya, V-nya. K-nya. Gue nanya K-nya. 2,96 kali 2,96 dikali, langsung aja 0,12 pangkat 3 kali ya? Ya. Ya, bisa tuh. Tadi lo hitung berapa, Mei? 0,005114. Jelek banget 3-nya. Ya udah lah ya. Bukan, oh iya benar. 0,005114.
Sorry, gue gantiin dulu. 0,00 Ya, 5114. oke. Oke. Bentar. Oke. Sip. Udah oke ya? Oke, Pak. Oke, baik. Oke, Pak. Silakan disempurnakan lagi ya. Karena sebentar lagi nanti kita akan masuk ke room pusat ya. Untuk Pak. Baik, Pak. kembali ke kelas. Oke, saya izin live dulu. Oke, apakah semua kelompok sudah hadir semua? Sepertinya sudah ya. Baik, selamat datang kembali. Ya, selamat datang kembali di ruangan kelas utama ya, atau center room. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi kelompok untuk membahas beberapa problem atau permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD, dan saya lihat tadi diskusinya cukup menarik ya, cukup antusias, sudah bisa melaksanakan, dan tibalah saatnya sekarang coba hasil diskusi antar kelompok ini dipresentasikan. Itu ya. Nah, untuk presentasinya kita urut sesuai dengan nomor permasalahan di LKPD. Oke, untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4 untuk presentasi untuk pertama kalinya. Silakan. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak Asep dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dan pada diskusi kali ini kami akan mempresentasikan jawaban untuk nomor 1 dan 2. Untuk pertanyaan yang pertama, itu jadi di depan itu ada reaksinya. Pertanyaan 1A. Persamaan di atas disebut hukum laju atau persamaan laju untuk reaksi antara A dan juga B, di mana A tutup kurung ini merupakan konsentrasi A dan B yang ini merupakan konsentrasi zat B yang keduanya merupakan reaktan. Sedangkan K ini merupakan tetapan lajunya. Maka yang dimaksud dengan hukum laju reaksi adalah hukum laju reaksi itu adalah sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi-konsentrasi reaksinya. Soal nomor 1 yang B, jika X dan Y yang terdapat pada persamaan di atas merupakan order reaksi, maka yang dimaksud dengan order reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan saat terjadinya suatu laju reaksi. Terus yang nomor 2 itu kan ada datanya, terus nanti di pertanyaan itu ada yang pertama, apakah order reaksi nilainya selalu sama dengan koefisien reaktan? Dari diskusi kelompok kami jawabannya adalah enggak selalu sama. Karena bukti yang bisa dilihat itu di nomor reaksi nomor 2 sama nomor 5, di mana order reaksi dari N2O5 itu jumlahnya 1 dan order reaksi NH3 0. Jadi angka order reaksinya nggak sama koefisien dari reaktan nih. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah semua reaktan menentukan laju reaksi? Jawaban kami adalah tidak. Mengapa? Contohnya yaitu reaksi nomor 3, di mana reaktan CO tidak menentukan laju reaksi,
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengaruh jumlah order reaksi dari reaktan CO itu sendiri. Bisa jadi order reaksinya 0, jadi tidak berpengaruh. Untuk yang ketiga, apakah laju reaksi selalu bergantung pada reaktan? Jawaban dari kami itu tidak, dikarenakan adanya order reaksi dan tetapan laju reaksi yang juga menentukan laju reaksi, di mana semakin besar nilai K, makin cepat pula reaksi berlangsung, dan sebaliknya makin kecil harga K, makin lambat pula reaksi berlangsung. Untuk yang keempat, berdasarkan contoh 1-5 dan jawaban pertanyaan nomor A sampai C, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi. Yang kedua, perhitungan order reaksi berdasarkan konsentrasi reaksi atau reaktan. Yang ketiga, reaksi dapat memiliki order reaksi 0, 1, atau 2. Yang keempat, order reaksi beserta hukum laju reaksi hanya dapat ditentukan melalui percobaan atau eksperimen. Dan yang terakhir, order reaksi dapat ditentukan melalui perbandingan data hasil percobaan laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, baik, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Saya Pak dari kelompok 1 mau nanya. Ya, silakan, Yara. Itu tadi di nomor 2 ada data order reaksi yang paling kanan. Nah, itu maksudnya apa? Oke, mungkin kelompok 4 ya. Kelompok 4 bisa ditampilkan. Di situ ada order reaksi paling kanan di datanya ya. Di datanya itu mungkin pertanyaannya maksudnya itu data apa gitu. Nah, yang ya itu. Silakan. Mungkin kelompok 4 bisa dijelaskan. Di data yang di kanan itu tuh order total reaksinya, yang merupakan jumlah dari order-order reaksi yang ada. Oh, order totalnya berarti ya? Order total reaksi. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya menyimpulkan dari soal nomor 1 dan 2, ini kan masih terkait dengan pengertian ya. Tadi sudah sama-sama dijelaskan bagaimana atau apa pengertian dari hukum laju. Jadi hukum laju itu sama dengan laju reaksi ya, sama. Itu ya. Kemudian juga terkait tadi dengan order. Nah, ternyata order reaksi itu tidak sama dengan koefisien. Dan besarnya laju reaksi itu tadi kalau secara umum kan menuliskannya dengan konsentrasi per reaksi atau reaktan. Tetapi ternyata ada juga yang tidak berpengaruh. Ya. Contohnya tadi juga sudah dijelaskan. Sehingga disimpulkan ada order 0, order 1, order 2. Dan mungkin juga ada order 3 dan seterusnya. Ya, tergantung dengan reaksinya. Oke, sudah cukup bagus ya kelompok 4. Terima kasih. Saya lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Wih, tampilannya manis. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami membahas tentang pertanyaan nomor 3 yang berdasarkan data eksperimen. Hubungan order reaksi terhadap laju reaksi ditunjukkan pada gambar 3.1. Berikut ini adalah gambar grafik. Nah, berdasarkan gambar grafik di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pada reaksi order 0, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan. Nah, itu menurut kelompok kami tidak, karena nilai lajunya selalu tetap meskipun konsentrasi reaktannya semakin besar. Terus yang kedua, pada reaksi order 1, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan. Menurut kelompok kami iya, karena besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besar konsentrasi karena berbentuk garis lurus.
Selanjutnya nomor 3, pada reaksi orde 2, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ya, besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan pangkat konsentrasi reaktannya karena berbentuk kurva. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Atas kesempatannya, terima kasih. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok yang tadi sudah presentasi? Saya deh Pak, suara saya jelas nggak Pak? Ya, suaranya jelas. Silakan, Eno. Tadi itu kan ada grafiknya, itu tuh grafiknya, grafik kurvanya nunjukin pangkat berapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Enoch. Menurut kami itu pangkat 2 ya. Dilihat dari salah satu titiknya yaitu 4,2, di mana konsentrasi 2 satuan volume menghasilkan laju 4 satuan laju. Oke, mungkin bisa ditampilkan grafiknya saja ya, supaya nanti yang lain juga tahu. Nah, ya. Tadi yang ditanya orde 2 itu pangkat berapa gitu ya. Mungkin dikaitkan dengan apa persamaannya. Nah, dicoba dijawab oleh kelompok 4, pangkat berapa tadi? 2 ya? Pangkat 2, ya, alasannya mengambil titik yang 4,2, Pak. 4,2 ya. Oke, mengandung titik 4,2 itu berarti 2,4. yang iya betul. Ya. Oke ya. Jadi kalau di titik ini 2,4 ya harusnya. Ya, jadi 2,4. konsentrasinya 2, kemudian lajunya 4. Oke. Ya, saya pikir sudah terjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti tugas kelompok tadi sudah selesai ya, memecahkan bagaimana mendeskripsikan grafik. Di situ ada orde 0, orde 1, orde 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2, mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya, silakan. Presentasi berikutnya. Kelompok 3 kan ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan soal nomor 4. Untuk yang pertama, yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksinya adalah hasil dari diskusi kelompok kami didapatkan R1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Untuk soal B yang ditanyakan adalah nilai dari X dan Y pada persamaan laju reaksinya. Nah, harga X dan Y dapat ditentukan berdasarkan data 2 eksperimen di mana salah satu reaktan konsentrasinya adalah tetap. Harga X dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen 1 dan 2. Kita milih 1 dan 2 karena ini kita milih yang konsentrasi NO-nya sama. Konsentrasi O2-nya yang sama. Ini sama-sama 0,015. Ini rumusnya R1 banding R2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pertama pangkat X dikali konsentrasi O2 pertama pangkat Y, terus sama dengan R2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi O2 kedua pangkat Y. Ini kan R1-nya diketahui di data R1-nya 0,048, makanya kita masukin 0,048, demikian juga R2-nya. Terus konsentrasinya juga kita sesuaikan dengan data eksperimen nomor 1 dan 2. Nanti ditemukan perbandingan 1/4 sama dengan 1 pangkat X per 2 pangkat X. Ini yang pangkatnya Y itu dua-duanya kita coret karena dia sama konsentrasinya. Dan Y-nya juga sama. Lalu baru 1/4 sama dengan setengah pangkat X, karena kan pangkatnya dikeluarin, ditemukanlah bahwa X sama dengan 2. Maka orde reaksi terhadap NO adalah 2.
Oke, itu untuk orde. Ada pertanyaan berikutnya nggak? Oh ya, ada berarti ya. Silakan dilanjutkan. Iya Pak, pertanyaan C dipresentasikan oleh Miss. Jadi setelah kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, sehingga persamaan reaksi pembentukan NO2 adalah R1 sama dengan K dikali dengan konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. Yang D dari persamaan laju reaksi di atas, maka harga tetapan laju reaksi yang K dapat ditentukan. Jadi berapa harga K-nya? Nah, misal menggunakan data eksperimen 1, berarti R1 atau laju 1 sama dengan tetapan K dikali NO2, NO pangkat order reaksi NO yaitu 2 kali konsentrasi O2 seperti sesuai dengan yang nomor C. Maka tinggal dibalik menjadi K sama dengan, berarti K sama dengan R1 per konsentrasi NO kuadrat dikali konsentrasi O2. Karena R1 itu 0,048 mol per liter detik, maka tinggal dimasukkan angkanya per konsentrasi NO pada percobaan pertama, yaitu 0,015 mol per liter kuadrat karena order reaksinya 2, dikali 0,015 mol per liter. Maka didapatkan K sama dengan 0,048 mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1 atau mol per liter detik per 0,015 dikuadratkan jadi 0,000225 mol kuadrat per liter pangkat min 2 dikali 0,015 mol per liter. Jadinya 14,22 14,222222. Oke, ya luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sudah mulai terlihat agak kesulitan ya. Mungkin ya itu tadi kalau kalau secara luring mungkin bisa langsung di papan tulis ditulis. Ini karena daring jadi kamu juga harus mengasah skill menulis itu ya. Equation itu kan lumayan menulisnya, agak cukup lama, tapi luar biasa ya. Dan kalau kita lihat di sini kelompok yang tadi presentasi itu mencoba memecahkan permasalahan bagaimana menghitung order reaksi ya, kemudian persamaan laju reaksi dan sampai ke tetapan laju reaksi. Nah, tadi sudah cukup bagus ya step-stepnya, sudah sesuai dengan yang diharapkan di LKPD. Dan mudah-mudahan step-step ini juga nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi caranya harus seperti itu. Ya, jadi ada prosedur bagaimana menentukan orde dan lain-lainnya. Baik. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari kelompok tadi? Ada yang berbeda jawabannya? Tiara mungkin jawabannya berbeda atau sama nilai K-nya? Sama kok Pak. Sama ya? Oke, Setuju sama ya. sama jawabannya. Sama ya, jadi 14.222,22222 dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Dan selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 1 ya, untuk membahas soal yang terakhir. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan, Melan. Udah muncul belum, Pak? Oke, sudah. Oke. Selamat pagi, Pak Asep. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal terakhir, yaitu soal hitungan. Untuk langkah pertama yang kami lakukan itu untuk mencari order reaksinya dulu. Mengapa? Karena untuk pertanyaan yang A itu kita memerlukan untuk mencari persamaan laju reaksinya. Nah, langkah yang kami lakukan adalah dengan menggunakan data yang sudah ada di tabel pengamatan. Untuk mencari order reaksi NO, kami melakukan data dari eksperimen 1 dan 2 karena nilai
dari CL2-nya itu kan mereka sama, jadi nanti bisa dicoret. Di sini V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi CL2 pangkat Y per K kali konsentrasi NO pangkat X dan konsentrasi CL2 pangkat Y. Lalu di sini konsentrasi CL2-nya bisa dicoret karena nilainya sama dan K-nya juga konsentrasinya. Lalu di sini ditemukan dari data V1 dan V2-nya itu 0,01 per 0,04 sama dengan 0,13 pangkat X per 0,26 pangkat X. Lalu disederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X, lalu ditemukan hasil X-nya itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya kami mencari order reaksi CL2. Di sini kami menggunakan data percobaan eksperimen 1 dan 3 karena nilai konsentrasi NO-nya sama. V1 per V3 sama dengan konsentrasi dikali V1 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi CL2 pangkat Y per K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi L2 pangkat Y. Lalu karena nilai K-nya sama dan konsentrasi NO-nya sama di kedua percobaan tersebut, maka dapat dicoret. Lalu tersisa V1 per V3-nya itu 0,01 per 0,005 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat Y. Disederhanakan menjadi 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka Y-nya itu bernilai 1. Lalu untuk A, diberikan persamaan laju reaksi awalnya itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 yang sudah kita temukan tadi X-nya, dikali dengan konsentrasi CL2 pangkat 1. Untuk yang B, pertanyaannya hitung harga tetapan laju reaksinya. Berarti yang dicari itu K-nya. Untuk nyari K-nya, di sini kita pakai persamaan yang eksperimen 1. Berarti V1 sama dengan K dikali nilai NO-nya dari eksperimen 1 itu 0,13 kuadrat dikali CL2-nya dari eksperimen 1 itu 0,2. Jadinya 0,01 sama dengan K dikali 0,13 pangkat 2 dikali 0,2. Jadinya K sama dengan 0,01 per 0,13 pangkat 2 dikali 0,2. Hasilnya K-nya itu 2,96. Untuk yang C, dicarinya laju reaksi awal bila kedua reaktor memiliki konsentrasi awal 0,12 mol, maka K-nya kita pakai data yang sudah kita dapat dari pertanyaan B. Lalu untuk nilai konsentrasi NO dan CL2-nya kita sama-sama gunakan 0,12 mol, sehingga K atau 2,96 dikali dengan 0,12 kuadrat dikali 0,12, jadinya 0,12 pangkat 3. Kalau dikali hasilnya 0,005114. Oke, 0,005114. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 membahas soal nomor 5. Nah, itu juga step-stepnya sudah sesuai dengan prosedur yang tadi ya, kelompok 4. Ya. Oke, untuk jawabannya gimana? Yang lain? Apakah ada yang berbeda? Tidak, Pak, sama Tidak semua. ya? Sama semua. Oke, baik ya. Berarti semuanya sudah bisa menyelesaikan ya terkait dengan permasalahan 1 sampai dengan 5. Oke, untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah diskusi kelompok sudah berjalan, kemudian presentasinya pun sudah berjalan dengan baik. Ya, silakan nanti bisa dirapikan kembali, dilengkapi kembali LKPD-nya, kemudian dikirim ya ke link yang sudah disediakan sebagai pemenuhan tugas. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan diskusi secara klasikal ya, secara keseluruhan. Nah, untuk itu dari semuanya
saya sedikit menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan bahwa kita semua sudah mempelajari, memahami apa yang dimaksud dengan order reaksi, apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi, dan juga menghitung ya bagaimana menentukan order reaksi dari data-data percobaan. Ya, di mana tadi untuk menghitung order itu kita cari data yang konsentrasinya sama dibandingkan dengan data lain yang konsentrasinya beda. Sehingga dengan cara membandingkan, maka kita akan menghasilkan nilai X maupun Y yang merupakan nilai dari order reaksi. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk mengasah pemahaman kalian, nah saya sediakan post-test, isinya terdiri dari 5 soal pilihan ganda ya. Nanti aplikasi yang kita gunakan adalah Quizzes, ya sudah tidak asing lagi lah. Oke, bagaimana? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, saya akan buka. Oke, ini dia. Ini adalah kodenya ya. Untuk join 405148. 405148. Oke. Ada 2 yang sudah gabung. Baru 4. Baru 11, 12, 14, 15, Sudah semua? Oh, belum. Oke, kita tunggu satu lagi. Oke, siap? Are you ready? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Apakah sudah terlihat?
Dan inilah hasilnya. Tampilannya apa sudah terlihat? Wih, ada berapa orang yang dapat 100% ya? Ada 7 orang. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Nah, ini ada beberapa juga yang masih belum tepat. Oke. Nah, baik. Terima kasih ya, sudah bisa ikut semua berarti ya. Ya, luar biasa. Selamat untuk yang menyelesaikan dengan baik ya. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk nanti bisa mempelajari ulang terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan post-test ya, dengan aplikasi Quizizz, dan sudah tadi saya share juga hasilnya. Nah, sekarang kita berlanjut, yaitu ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, silahkan, mungkin bisa dibantu. Ya, intinya kita sudah memahami persamaan laju reaksi, ya, kemudian penentuan order reaksi, tetapan laju reaksi, dan menentukan atau menghitung laju reaksi. Baik, saya ingin mendengarkan ulang, ya, mungkin sekilas, apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi. Nah, tadi siapa yang belum menjawab? Ocha ya. Rosa, silakan. Apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi atau hukum laju? Ya, Pak. Oke, silakan dijawab apa yang dimaksud dengan persamaan laju reaksi atau hukum laju. Hukum laju itu merupakan sama aja dengan persamaan laju reaksi. Itu sebuah persamaan yang memperlihatkan hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Oke, ya baik, terima kasih. Sekarang apa yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi itu adalah banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Oke, banyaknya faktor ya atau bilangan ya yang menentukan banyaknya menentukan laju reaksi. Jadi order reaksi itu adalah bilangan yang bisa menentukan besarnya laju reaksi. Baik, terima kasih Gabe. Nah, dan kesemuanya sudah kita lakukan, kita sudah menghitung ya. Jadi menentukan order reaksi itu dilakukan dengan cara menganalisis data percobaan. Kemudian dilanjutkan juga dengan menentukan tetapan laju reaksi dan juga nilainya dari laju reaksi tersebut. Oke, itu kesimpulannya. Baik, sekarang ke sesi refleksi. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran hari ini? Silakan ketik di kolom chat ya. Pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Mulai dari sekarang. Nomor 1 sedih, 2 tertawa, lucu kali ya setelah menghitung ini. Yang ketiga marah gitu kan. Yang keempat cool. Nah, yang kelima menangis. Nggak bisa menghitung misalnya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, sudah saya lihat. Oke, dari pembelajaran tadi kira-kira ada permasalahan nggak yang kamu temukan? Ada, Pak. Silakan. Kenapa permasalahannya? Kalau lewat daring, nulis di Google Docs atau pokoknya kayak nulis catatan atau hitung-hitungan pakai tangan itu agak susah lemot. Agak susah ya? Iya, Pak. Iya, betul-betul ya. Nah, itu memang tantangan kita di pembelajaran daring ya. Ketika kamu menyelesaikan soal hitungan agak sulit ya. Nah, karena kan di keyboard itu juga walaupun mungkin ada equation dan lain-lainnya, tetapi butuh waktu. Jadi lebih lambat dibandingkan kita menuliskannya langsung di papan tulis atau di kertas. Ya, memang seperti itu, tapi itu tantangan. Ini generasi milenial ini harus memahami tantangannya sehingga nanti akan tahu solusinya.
Tetapi tadi juga ada ya kelompoknya Adeline ya yang menuliskan dengan teknologi ya. Jadi sudah ada penerapan teknologi Pentatnya. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin sekilas tentang refleksi hari ini. Saya lanjutkan. Sebelum kita akhiri ya, saya akan perdengarkan sebentar. Ini untuk renungan kita semua. Oke, itu tadi lagu nasional yang mengingatkan kita, dan ini juga saya tampilkan, ini data update terakhir, tanggal 24 Juni kemarin, bahwa kasus positifnya sudah di angka 20.000 ya. Ya, ini merupakan musibah kita bersama, tetapi saya yakin bahwa kita tidak harus menyerah ya, kita harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah, tetapi itu bukan halangan buat kita ya, karena prestasi kita tentunya akan sangat berharga ketika situasi sulit seperti ini. Saya yakin kita semua bisa melewatinya, dan saya yakin kalian semua nanti sukses di kemudian hari ya. Dan jangan lupa, ini jurus menghindari COVID, iman, aman, dan imun, serta 3M, bahkan mungkin sekarang 5M ya. Baik, nah demikian rangkaian pembelajaran kita hari ini ya, sudah kita lakukan bersama, dan di akhir pembelajaran saya ingin menyatakan bahwa kalian luar biasa ya, kalian hebat, sudah bisa menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik ya. Untuk itu sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Saya mohon untuk Ketua kelas memimpin doa, silakan. Terima kasih Pak Asep. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Gabe dan seluruh peserta didik sekalian ya. Demikianlah akhir dari pembelajaran kita hari ini ya. Dan saya akhiri, selamat siang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan boleh live.